Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Hopefully we will always keep a healthy. Before we start learning, we pray first according to each other belief. Please. Finish. After praying, please attend via column comment in this video. Before we start learning, first introduce myself. My name is Siti Badria from Physics Education at Sultan Ageng Tirtayasa University. The material we will study today is about stationary wave. Are you ready? Of course, it's ready. So, go to learning stationary wave. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Pasti semuanya suka pergi ke pantai, apalagi di hari libur. Nah, ketika kalian jalan-jalan ke pantai, pernahkah kalian memperhatikan bentuk dari gelombang air laut? Atau yang biasa disebut dengan ombak? Seperti apa ya bentuknya? Dan siapa di sini yang suka bermain gitar? Pernahkah kalian tahu? Ketika kita bermain gitar, dawa gitar atau senar gitar itu sebenarnya berbentuk gelombang. Tapi seperti apa ya gelombangnya? Karena ketika kita memainkannya, senar gitar atau dawa gitar itu bergerak begitu cepat. Understanding wave, pengertian gelombang. Nah, apa sih gelombang itu? Wave is a vibration that propagates. Gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat. Berdasarkan amplitudenya, gelombang itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada walking waves atau gelombang berjalan dan ada stationary wave atau gelombang stasioner. Recalling, kita akan mengingat kembali mengenai besaran-besaran utama yang harus dipahami oleh peserta didik. Amplitude. Amplitude adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter dalam SI. Nah, perhatikan pada gambar. Di situ terdapat gelombang stasioner. Nah, tanda panah berwarna hijau menunjukkan amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum gelombang. Nah, amplitudo ada amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Amplitudo maksimum ketika berada pada puncak. Nah, sedangkan amplitudo minimum dia berada pada lembah gelombang. Nah, kemudian ada long wave, panjang gelombang. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antara puncak yang berdekatan seperti pada gambar. Nah, kita juga bisa menghitung panjang satu gelombang, panjang antara satu bukit dan juga satu lembah. Nah, selanjutnya ada periode dan frekuensi serta cepat lambat gelombang. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, secara matematis yaitu T sama dengan T per N. Nah, sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Secara matematis yaitu frekuensi sama dengan banyaknya gelombang per satuan waktu. Nah, sedangkan cepat lambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap second. Nah, setelah kita memahami apa itu besaran-besaran utama dalam materi gelombang serta sudah mengetahui terkait panjang gelombang, selanjutnya kita akan membahas mengenai stationary wave atau gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat lambat dan amplitudo yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Nah, dua gelombang tersebut yaitu adanya gelombang datang dan gelombang pantul. Perhatikan animasi berikut. Nah, di mana di situ terdapat gelombang datang dari sumber gelombang, nah kemudian dipantulkan kembali. Nah, terjadilah superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang membentuk gelombang stasioner. Karakteristik dari gelombang stasioner itu adalah memiliki simpul dan perut. Simpul merupakan tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitudo minimal. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh simbol huruf S, S1 dan seterusnya. Dan sedangkan untuk perut sendiri adalah tempat kedudukan titik yang berada pada amplitudo maksimum. Nah, perut itu berada pada puncak dan lembah gelombang.
Nah, puncak itu berada pada amplitudo maksimum pada Y positif, sedangkan lembah itu berada pada amplitudo maksimum menuju Y negatif. Stationary wave itu terbagi menjadi dua jenis. Ada fixed and stationary wave atau gelombang stasioner ujung tetap, dan ada free and stationary wave atau gelombang stasioner ujung bebas. Kita akan membahas satu persatu dari kedua jenis stationary wave ini. Yang pertama ada fixed and stationary wave atau gelombang stasioner ujung tetap. Gelombang stasioner ujung tetap ini ciri-cirinya adalah ujungnya itu tetap atau terikat, jadi dia tidak bisa bergerak bebas seperti pada animasi berikut ini. Nah, perhatikan. Nah, jadi dia itu tetap berada pada posisi tersebut, jadi ujungnya itu dia terikat, dia tidak bisa bergerak bebas. Nah, perhatikan simulasi gelombang stasioner ujung tetap ini. Nah, di mana terdapat gelombang datang yang kemudian dipantulkan kembali. Nah, ujungnya itu dia tetap atau terikat sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Nah, dalam mencari simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung tetap, yaitu kita menggunakan dua persamaan. Untuk mencari simpul, kita menggunakan persamaan X sama dengan N dikurangi 1 dikali setengah lambda. Nah, untuk perut sendiri, kita mencari menggunakan X sama dengan 2N dikurangi 1 dikali 1/4 lambda. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan pada gambar. Nah, dengan menggunakan persamaan X sama dengan N dikurangi 1 dikali setengah lambda, di mana N di situ adalah sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut, kita dapat mengetahui berapa nilai dari simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga, serta simpul seterusnya. Nah, untuk simpul pertama pada ujung tetap, dia bernilai 0 karena dia berada di titik amplitudo minimum yang sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk perut sendiri itu sama. Kita menggunakan persamaan X sama dengan 2N dikurangi 1 dikali 1/4 lambda, di mana N di situ adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hingga kita dapat mengetahui nilai dari perut ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya pada gelombang stasioner ujung tetap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan pada gelombang stasioner ujung tetap. Nah, berikut ini merupakan penurunan persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Untuk persamaannya sendiri yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Nah, bagaimana cara kita untuk mengingatnya? Kita mengingat bahwa sin itu tetap, maka jika di belakang Kx itu sin, maka menunjukkan gelombang stasioner ujung tetap. Sin Kx, 2A sin Kx cos omega T, maka menunjukkan gelombang stasioner ujung tetap. Example, contoh dari gelombang stasioner ujung tetap. Nah, diperhatikan bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana cara kita tahu bahwa itu persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Nah, di mana diketahuinya itu adalah YP sama dengan 4 cos 100 Vt di sin 0,1 Vx. Nah, 100 V itu menunjukkan omega T. Nah, sedangkan untuk 0,1 V itu menunjukkan K, jadi Kx. Nah, karena di belakang Kx itu sin, maka persamaan tersebut menunjukkan bahwa persamaan ujung tetap. Nah, kemudian tinggal kita mencarinya, cepat lambat gelombang, kemudian letak simpul kedua, dan letak perut ketiga. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai gelombang stasioner ujung tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang stasioner ujung bebas di sini yaitu gelombang stasioner yang ujungnya itu dia bebas, tidak terikat, sehingga dia dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu. Perhatikan simulasi gelombang stasioner ujung bebas berikut ini. Jadi pada gelombang stasioner ujung bebas di sini itu dia ujungnya tidak terikat, bebas, sehingga dia bisa bergerak ke atas, ke bawah ya, tidak seperti pada gelombang stasioner ujung tetap.
Nah, selanjutnya kita cara mencari perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk mencari simpul kita bisa menggunakan persamaan X sama dengan 2N dikurangi 1 dikali 1/4 lambda. Nah, sedangkan untuk mencari perut kita menggunakan persamaan X sama dengan N dikurangi 1 dikali 1/2 lambda. Nah, untuk mencari simpul pada gelombang stasioner ujung bebas di sini kita menggunakan persamaan tersebut, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga kita dapat mengetahui nilai dari simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Itu juga untuk mencari perut kita menggunakan persamaan X sama dengan N dikurangi 1 dikali setengah lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan menggunakan persamaan tersebut kita dapat mengetahui nilai dari perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, pada perut pertama itu nilainya 0 karena dia berada di amplitudo maksimum yang sama dengan 0, sehingga dia bernilai 0. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, berikut ini merupakan penurunan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Untuk persamaannya sendiri yaitu Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Kita mengingat bahwa anak cos itu bebas. Jadi, jika cos kx atau di belakang kx itu cos, maka dia menunjukkan bahwa persamaan tersebut menggunakan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Example, contoh dari gelombang stasioner ujung bebas. Nah, diperhatikan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa contoh tersebut menggunakan persamaan gelombang stasioner ujung bebas? Nah, diketahui YP sama dengan 4 cos 5Vx sin 20Vt. Nah, di mana 5V itu sama dengan K, jadi Kx. Nah, 2V itu sama dengan omega T. Nah, karena di depan Kx itu dia cos, maka menunjukkan persamaan ujung bebas. Nah, setelah itu baru kita mencari cepat lambat gelombang, letak simpul kedua, dan juga letak perut ketiga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada gelombang stasioner ini yaitu pada dawai gitar, pada permukaan kulit gendang ketika dipukul, pada gelombang radio, dan pada gelombang air laut. Nah, yang pertama yaitu pada dawai gitar, di mana ketika kita memainkan sebuah gitar, maka pasti kita akan memetik senar atau dawai gitar. Nah, ketika kita memetik dawai gitar tersebut, maka akan terjadi sebuah gelombang datang yang kemudian akan dipantulkan pada ujung dawai yang terikat pada kedua ujungnya. Jika kita perhatikan, nah pada video tersebut menunjukkan bahwa ketika kita memetik senar gitar, maka akan terbentuk simpul dan juga perut pada gelombang tersebut. Nah, simpul dan perut ini merupakan karakteristik dari gelombang stasioner, sehingga dawai gitar merupakan salah satu contoh gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pada permukaan kulit gendang ketika dipukul. Nah, di mana ketika kita memukul sebuah gendang atau drum, maka akan timbul sebuah gelombang stasioner yang mengalami superposisi atau pertambahan dan pemantulan pada ujung permukaan gendang atau drum tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pada gelombang radio. Nah, pada pemancar radio, gelombang akan dikirim melalui stasiun pemancar ke stasiun pemancar lainnya, sehingga terjadi sebuah pemantulan dan superposisi gelombang yang membentuk gelombang stasioner. Dan yang terakhir yaitu pada gelombang air laut, di mana jika kita perhatikan, gelombang air laut itu membentuk sebuah simpul dan juga perut yang menjadi karakteristik dari gelombang stasioner.
Itulah contoh pengaplikasian gelombang stasioner di kehidupan sehari-hari, yaitu dapat kita temui pada dawai gitar ketika kita memainkan gitar, kemudian pada gelombang air laut, pada gelombang radio, dan juga pada permukaan kulit kendang atau drum ketika kita memukulnya. Setelah kita mempelajari mengenai gelombang stasioner, di sini terdapat kegiatan praktikum mengenai gelombang stasioner, yaitu hukum Melde. Mari kita lakukan percobaan Melde berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan percobaan Melde. Nah, di sini alat dan bahannya terdapat variasi beban, tali, vibrator, dan mistar. Percobaan 1 yaitu untuk mengetahui hubungan cepat rambat dan gaya tegangan tali. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan massa beban dengan variasi beban yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan variasi beban 50 gram dan 100 gram. Nah, jadi tinggal ditambahkan seperti ini. Kemudian, ikat ujung tali pada ticker timer seperti ini. Dan kemudian ujung tali yang satunya diikatkan beban melalui katrol. Nah, beban yang kita gunakan yaitu 50 gram. Nyalakan power supply sehingga ticker timer bergetar. Nah, atur panjang tali dengan menggeser-geser ticker timer sehingga membentuk gelombang stasioner yang sempurna. Nah, jika sudah, kita kencangkan lagi. Nah, setelah tadi kita menggeser-geser ticker timer, telah terbentuk gelombang stasioner yang sempurna seperti ini. Sebagai evaluasi, di sini Ibu cantumkan latihan soal, yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Please answer the question that have been given for today learning evaluation. Your answer be sent to my email for the deadline of 3 days after learning. Today we will learn Sufis with reading Hamdan.